Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mengkaji sebagian faedah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abdurrahman ibnu Samurah, bahwasanya ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda kepadaku, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kedudukan dalam sebuah kepemimpinan. Fa innaka in utitaha mas'alatin wukilta ilaiha. Sesungguhnya jika engkau diberi kedudukan dengan memintanya terlebih dahulu, maka tanggung jawabnya sepenuhnya dibebankan kepadamu. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi jika engkau diberi suatu kedudukan dalam kepemimpinan tanpa memintanya terlebih dahulu, engkau akan dibantu dalam menjalankan tugasmu. Pembahasan masalah tercelanya berambisi terhadap suatu kepemimpinan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun pada pertemuan kali ini kita membahas faedah kelanjutan dari hadis ini. Wa idza halafta ala yaminin, dan jika engkau bersumpah dengan suatu sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, kemudian engkau melihat ada yang lain yang lebih baik daripada sumpahmu tadi, fa'dil ladzi huwa khair, maka laksanakan yang engkau anggap lebih baik dan batalkan sumpahmu. Wa kaffir ayyaminik, dan bayarlah kafarat sumpahmu. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Pembahasan kedua dalam hadis ini ialah terkait dengan al-aiman. Al-aiman adalah bentuk jamak dari yamin, artinya sumpah. Mengapa sumpah dalam bahasa Arab disebut dengan yamin atau jamaknya ialah aiman? Yang kalau kita artikan secara harfiah ialah tangan kanan. Disebabkan karena orang kalau bersumpah biasanya menggunakan tangan untuk menjabat orang yang disumpahi, ya. Genggam tangannya kemudian bersumpah. Yang dipakai biasanya tangan kanan. Kebiasaan orang Arab demikian. Sehingga sumpah biasa dikenal dengan yamin atau jamaknya ialah aiman. Permasalahan sumpah ini, ikhwan bikin auzakumullah, adalah permasalahan yang sering kita jumpai di tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi karena mereka tidak dibimbing dengan ajaran Islam,
yang utuh berdasarkan dalil dari Al-Quran wal Hadis yang sahih, sehingga kebanyakan mereka bermain-main dengan sumpahnya. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan secara garis besar beberapa poin tentang masalah sumpah, agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, atau paling tidak meluruskan saudara-saudara kita yang terlalu sering bersumpah dan mempermainkan sumpahnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam masalah sumpah, al-yamin innama yakunu bismillahi ta'ala aw sifatillahu wa yahrumu bi ghairi dzalik. Sumpah hendaknya menggunakan nama Allah atau menggunakan sifat Allah, dan haram menggunakan selain itu. Jadi kalau bersumpah hendaklah kita mengucapkan demi Allah, wallahi, gitu ya, atau dengan menggunakan sifat Allah, ya, demi kekuasaan Allah, demi firman Allah, dan lain sebagainya. Haram dengan menggunakan selain itu. Tidak boleh demi Ka'bah, demi langit dan bumi, demi tanah air dan bangsa, dan lain-lain. Ya, ini semuanya adalah sumpah-sumpah yang batil, melanggar aturan Islam. Nah, kemudian ucapan seseorang itu dianggap sah sebagai sumpah menurut syariat apabila ayyakuna sahibahu aqila, yang bersumpah tadi orangnya berakal. Kalau yang bersumpah itu majnun, orang gila, sekalipun 100 kali dia bilang wallahi, sumpahnya tidak sah. Karena majnun, orang gila. Kemudian ayyakuna sahibuhu baligha, yang bersumpah tadi sudah balik. Kalau belum balik tidak dianggap sebagai sumpah menurut syariat, enggak dihukumi sebagai sumpah yang kalau dilanggar harus bayar kafarat. Bukan anak-anak bilang sama temannya, demi Allah saya bersumpah, ya nanti kamu tak kasih kelereng. Itu anak-anak nggak ngerti konsekuensi sumpah. Ini tidak dianggap dalam syariat, ya, karena mereka ngomong itu mungkin karena niru-niru saja, nggak ngerti hakikat sumpah yang diucapkannya. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan ialah seperti yang disebutkan dalam hadis ini, wa man halafa ala syai'in fara'a ghairahu khairan minhu falyati alladhi huwa khair. Barang siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian sebelum dilaksanakan dia melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada pelaksanaan sumpah, maka hendaklah dia melaksanakan yang lebih baik, ya, dan membatalkan sumpahnya, kemudian membayar kafarat sumpah. Nah, barakallahu fikum. Seperti ada orang yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban. Demi Allah, saya tidak akan sholat. Maka orang semacam ini wajib hukumnya untuk membatalkan sumpahnya. Ya,
kemudian dia tetap sholat. Karena sholat itu lebih baik daripada tidak sholat. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Atau dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Demi Allah, saya tidak akan sholat tarawih. Maka orang ini disunahkan untuk membatalkan sumpahnya dan melaksanakan apa ini? Sholat tarawih. Nah, tentunya setelah itu dia membayar apa ini? Kafarat. Nah, atau dia melaksanakan sumpah untuk perkara yang mubah, tapi ternyata ada yang lebih baik daripada itu. Tentunya demi Allah, aku tidak akan makan daging kambing. Nah, makan daging kambing itu mubah, boleh-boleh saja. Kok ternyata dia mengetahui khasiat daging kambing yang bagus, akhirnya dia membatalkan sumpahnya makan daging. Nah, atau karena makan daging kambing ini mengobati sebagian penyakitnya, akhirnya dia makan daging kambing. Dan dia membatalkan apa ini? Sumpahnya. Barakallahu fikum. Adapun kafarat yang harus dibayar bagi mereka-mereka yang melanggar sumpahnya, ialah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Naam. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian dengan sebab sumpah yang main-main, tidak serius. Tetapi Allah menghukum kalian dengan sumpah yang memang serius, yang diniati sebagai sumpah. Fakafaratuhu, adapun kafarat sumpah itu ialah it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang layak yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi baju 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Barang siapa yang tidak bisa melaksanakan salah satu dari 3 pilihan di atas, maka hendaklah dia puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpah kalian jika kalian bersumpah. Wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mau bersyukur. Nah, jadi kalau membayar kafarat sumpah karena sumpahnya dibatalkan dengan alasan tidak melaksanakan sumpah itu lebih baik. Nah, ialah memilih salah satu dari 3 pilihan. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi baju 10 orang miskin,
atau memerdekakan seorang budak. Silakan pilih dulu mana yang bisa. Baru kalau 3 pilihan ini tidak bisa, puasa 3 hari. 6. Begitu. Ya. Jangan dipilih puasanya langsung. 3 pilihan itu kita pilih salah satunya yang kita mampu. Kalau ternyata nggak mampu, hari apa ini? Puasa 3 hari. Nah, barakallahu fikum. Dan ini menurut pendapat jumhur ulama ialah 3 hari berturut-turut. Artinya 3 hari berturut-turut dia pakai buka puasa, ya pakai sahur, ya. Tapi berturut-turut, ya, langsung sekali jalan 3 hari, ya. Nah, tidak boleh dicicil. Barakallahu fikum. Ini masalah apa ini? Sumpah. Adapun kalau al-yaminul laghwi, sumpah yang sifatnya main-main. Atau untuk penegasan saja, tidak diniati sebagai sumpah. Maka ini tidak ada istilah kafarat. Ya. Nah, contohnya sumpah tentang perkara-perkara yang sudah lama. Demi Allah, saya dulu itu begini. Nah, sudah lama, sudah lewat. Ya, sudah nggak bisa dilaksanakan. Ya. Nah. Atau kalau ditanya, kamu benar-benar puasa enggak? Ya, demi Allah. Na'am, wallahi. Tolak, wallahi. Gitu. Biasa untuk penegasan. Ini enggak ada kafarah. Enggak ada istilah lain kafarah. Ya. Jadi kafarah itu untuk perkara-perkara yang akan dilaksanakan di masa-masa yang akan datang. Fi umuril mustaqbalah. Ya. Kalau dibatalkan, baru ada kafarat. Kalau tidak dibatalkan, yang ketiga ada apa ini? Kafarat. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Al-haditsus tsani wal khamsun. Hadis yang ke-52. Al-wafa'u bin nadari, memenuhi nadar. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Aisyah, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Man nadara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka wajib baginya untuk mentaatinya. Wa man nadara ay ya'si Allah fala ya'sih. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, baik. Yang dimaksud dengan nazar ialah seorang mewajibkan untuk dirinya sendiri perkara yang sebetulnya tidak wajib. Ya, seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri perkara yang sebetulnya tidak wajib, sehingga menjadi wajib untuk dia. Baik karena sebab tertentu, ya, ataupun karena yang lain. Seperti
karena sembuh dari sakit atau mendapatkan apa yang dicintainya atau penderitaannya hilang, ya, dan lain-lain. Nah, barakallahu. Contoh, kalau dia sakitnya sudah 1 bulan lamanya, ya, dokter umum sampai dokter spesialis didatangi satu persatu, penyakitnya masih tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia beralih ke pengobatan alternatif tibun nabawi. Beli obat apa gitu ya. Nah, kemudian dia bernazar, demi Allah saya bernazar akan puasa 3 hari berturut-turut. Bila dengan minum obat ini Allah menyembuhkan. Akhirnya minum kapsul habatus sauda. Telan langsung 3. Ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia sembuh. Maka dia wajib untuk memenuhi nadarnya puasa 3 hari berturut-turut. Karena nadarnya tadi itu adalah melaksanakan sesuatu yang termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum nazar itu sendiri memang makruh. Tapi kalau sudah terlanjur nazar dan jenis nazarnya itu sesuatu yang bagus, maka wajib dipenuhi. Ya. Nah, puasa 3 hari berturut-turut. Tapi ternyata qadar wa mas'afal, setelah dia sembuh kena penyakit mendadak gitu ya. Penyakit sakit lagi. Belum bayar kafarat gitu ya. Sudah sembuh 1 bulan, kemudian sakit lagi. Dokter menyatakan tidak boleh telat makan. Ini kalau puasa berbahaya. Padahal dia wajib membayar nadarnya. Hanya dia batalkan nadarnya itu. Karena pertimbangan maslahat yang lain. Yang lebih besar untuk kesehatan dirinya. Sehingga bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain. Itu boleh dalam kondisi terpaksa untuk membatalkan nadarnya. Dan wajib baginya membayar kafarat sumpah. Kenapa kok wajib membayar kafarat sumpah? Ini nazar, itu sumpah. Karena orang yang bernazar itu pasti ada kaitannya dengan sumpah. Ya, nah, hanya saja kadang dengan menyebut nama Allah, kadang tidak pakai menyebut apa-apa. Ya, nah, tapi intinya ialah penegasan. Sehingga para ulama mengkiaskannya dengan kafarat sumpah. Ya, nah. Pilihan 3 dulu ya, masih makan 10 orang fakir miskin dengan makanan yang layak yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Kalau tidak mampu ya, setelah milih 3 tadi itu makan atau pakaian atau membebaskan 1 orang budak ya, baru puasa 3 hari berturut-turut. Enggak mungkin nadarnya tadi puasa 3 hari berturut-turut ya. Nah, yang tak mampu melaksanakannya, ya, apalagi ini kafarat juga ya, sehingga tentunya dia milih salah satunya, ya kasih makan atau kasih pakaian, ya, atau bebaskan 1 orang budak. Tapi kalau dia bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyelisih syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti bernazar untuk penghuni kubur. Dia datang ke dokter umum sampai dokter spesialis, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia banting setir ya menuju kuburan, menemui juru kunci kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Datang ke Ampel, kuburannya Sunan Ampel. Ya, wahai Sunan Ampel, aku bernazar jika dengan memakan tanah kuburanmu ini
Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan selamatan sehari semalam di kuburmu dengan makan-makan, minum-minum di sini, mengundang 100 orang. Selamatan, selamat di kuburnya dia. Ini nadar yang sudah berbau syirik, yang membahayakan. Maka wajib untuk tidak memenuhi nadarnya, wajib membatalkannya. Ya. Nah, wa man nadara ayasi Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Artinya tidak boleh memenuhi apa ini? Nadarnya. Ya, wajib untuk meninggalkannya, ya. Nah, tentunya kalau membatalkan nadarnya tadi itu membayar kafarat sumpah. Barakallahu. Selanjutnya, al-hadis tsalits wal khamsun. Hadis yang ke-53. Min sifatil muslimin. Di antara sifat-sifat orang Islam yang baik. An Ali radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, al-muslimuna tatakafa'a dima'uhum. Semua kaum muslimin darahnya sekufu, sederajat. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Naam. Dan berusaha untuk membela orang-orang yang di bawah perlindungan kaum muslimin, yakni orang-orang yang ada di bawah kaum muslimin. Orang kafir yang di bawah kaum muslimin, yang dilindungi oleh kaum muslimin, juga dilindungi darahnya. Wa yu'addu alaihim aqsahum. Dan dikembalikan kepada kaum muslimin aqsahum, yakni mereka-mereka yang biasa ditugaskan di perbatasan-perbatasan atau ditugaskan di tempat-tempat terpencil atau yang ditaruh di pinggiran-pinggiran kaum muslimin, ya. Nah, wahum yadun alaman siwahum. Mereka itu bagaikan satu tangan atas orang yang selain mereka. Ala la yuqtalu muslimun bi kafir. Tawilah, seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Wala dzu ahdin fi ahdihi. Dan tidak boleh pula membunuh orang kafir ahdi ketika masih berlaku masa perjanjian mereka. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Wa rawahu Ibnu Majah an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Nah, baik, dalam hadis ini ikhwan fillah a'azakumullah terdapat faidah bahwasanya kaum muslimin secara umum itu memiliki derajat yang sama dalam hal kemanusiaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darah mereka sekufu, ya.
memiliki hak yang sama. Tapi dalam hal kedudukan mereka di akhirat nanti, yang paling tinggi ialah yang paling bertakwa. Tapi kalau di dunia mereka itu sama kedudukannya di mata hukum syariat, itu namanya sekufuk darahnya. Orang kaya kalau membunuh, ya, dan yang dibunuh itu orang miskin, kemudian tidak dimaafkan oleh keluarga si korban, dan dia membunuhnya itu sengaja, maka hukumannya apa? Dikisos, ya. Tidak kemudian gagal kisos karena orang ini kaya, punya kedudukan. Tidak. Yang bunuh kaya atau miskin, yang penting muslim, sama. Yang dibunuh itu orang kaya atau orang miskin, sama. Yang membunuh orang yang berkedudukan di tengah-tengah masyarakat atau rakyat jelata, sama. Ya, itu namanya memiliki kedudukan yang sama di mata undang-undang apa ini? Islam. Barakallahu. Dalam masalah warisan juga sama. Ya, anak kalau sama-sama anaknya, walaupun anaknya satunya pengusaha kaya raya, satunya itu pengangguran miskin papa, warisannya tetap sama. Ya, nah, kalau memang sama-sama anaknya, sama-sama laki-lakinya ya sama. Ya, nah, barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa dalam bab kisos ini tidak berlaku bila pembunuhnya itu muslim dan yang dibunuh itu ialah orang kafir. Secara mutlak. Baik orang kafirnya itu orang kafir zimmi atau ahdi. Orang kafir zimmi itu orang kafir yang dibawa perlindungan hukum Islam. Adapun orang kafir ahdi ialah utusan-utusan orang kafir yang mengadakan perjanjian khusus, ya, selama perjanjiannya masih ada, masih berlaku, tidak boleh dibunuh. Nah, kalau seandainya dibunuh juga oleh orang muslim ini tidak dihukumi kisos. Terus apa hukumannya? Kalau dia membunuh orang kafir zimmi atau ahdi, ya diserahkan kepada ijtihad hakim, ya, penjara atau di denda apa, serah, ya. Nah, itu keputusan syariat demikian. Kenapa? Karena darah muslim dan darah kafir itu tidak sekufu, tidak setara dalam undang-undang Islam. Makanya pada kesempatan sebelumnya kan saya sampaikan, dalam Islam itu ada kasta. Kalau memang manusia secara umum, ya. Tapi kalau di dalam kalangan kaum muslimin tidak ada apa ini? Kasta. Kalau semua manusia jadi satu, muslim kafir, itu ada kasta. Orang Islam itu kastanya lebih tinggi daripada orang kafir. Ya. Nah, terbukti tadi itu. Kalau yang bunuh itu orang Islam dan yang dibunuh orang kafir, nggak ada kisos. Tapi kalau yang membunuh itu orang muslim dan yang dibunuh itu orang muslim, ada kisos. Bagaimana kalau yang bunuh orang kafir dan yang dibunuh orang Islam, tambah harus dipenggal itu. Ya, nah, paham ya? Nah, ini. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Bahwasanya wajib bagi kaum muslimin yang diminta perlindungan keamanannya oleh orang kafir untuk melindungi orang kafir tadi itu bila tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Misalkan ada orang kafir minta perlindungan di negara Islam ini, ya, supaya tidak dibom sama teroris, ya. Maka kita kalau memang melihat maslahat
ya dia bukan kafir harbi ya, harus dilindungi. Ya sudah dilindungi. Wajib dilindungi ya. Nah, walaupun orang kafir. Paham ya? Minta aturan. Sebagaimana dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Jika ada salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan, keamanan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajirhu, maka berilah perlindungan hatta yasma' kalam Allah, supaya dia bisa mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan dapat hidayah ya. Nah. Baik yang minta jaminan perlindungan itu presidennya ataupun rakyat biasa. Kadang-kadang negara Islam kuat, tangguh ya. Nah, tapi di dalamnya itu ada orang-orang yang terlalu ekstrim dalam memahami Islam, sehingga mereka itu memukul rata ya orang kafir, tidak membedakan mana kafir harfi, mana kafir dhimmi atau adi ya. Setiap kali datang orang kafir langsung dimakan. Nah, akhirnya mungkin presiden dari negara kafir ingin berkunjung mempelajari undang-undang Islam kok bagus ya. Nah, minta jaminan keamanan dari presiden negara Islam ya. Maka hal ini diperbolehkan untuk dilindungi. Dan kalau sudah menyatakan dilindungi, maka enggak boleh bagi bangsa negara Islam tadi itu untuk mengganggunya ya. Nah, selama dalam batas-batas yang wajar. Nah, kalau ternyata dalam perlindungan dia seenaknya mencaci maki Islam dan kaum muslimin, maka penguasa berhak membatalkan jaminan perlindungannya. Ya. Nah, begitu. Termasuk kalau rakyat jelata dari kalangan musyrikin yang minta perlindungan juga dikasih perlindungan, keamanan kalau memang dipandang perlu, ya. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Wa yu'addu 'alaihim aqsahum. Ini ada faedah bahwasanya kaum muslimin itu harus ta'awun di antara mereka. Harus mau ta'awun di antara mereka. Hatta dalam tugas-tugas yang dilakukan di pelosok-pelosok, ya, mereka semuanya itu harus ta'awun. Jadi jangan kemudian pengen enaknya sendiri, ya. Temannya disuruh untuk jaga di perbatasan terus meninggalkan kampung halaman, anak kapat, ya. Sementara dia tidak mau, ya. Kalau mereka sebagian kaum muslimin melaksanakan tugas semacam itu, maka kita sewaktu-waktu diminta tolong untuk menggantikan tugas mereka, ya mau. Ya. Nah, namanya wa yuraddu 'alaihim aqsahum. Kemudian wahum yadun ala man siwahum. Ini menunjukkan dalil wajib bagi setiap muslim di setiap penjuru bumi untuk bersatu dalam satu tangan dalam membela agama Islam, menghadapi musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir, baik dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan bantuan-bantuannya dalam masalah perang, masalah ekonomi, atau dalam segala hal. Harus bersatu. Tentunya persatuan ini dilandasi dengan persatuan yang syar'i, bukan persatuan di atas partai tertentu, tidak bersatu di atas parpol tertentu, ormas tertentu, tetapi persatuan ini ialah di atas dari Allah, di atas Islam,
di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wajib. Kemudian ala la yuqtalu muslim bi kafir. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, merupakan dalil orang Islam kalau membunuh orang kafir tidak ada qisas. Nah, ini ada beberapa pihak yang kalau membunuh walaupun membunuh dengan sengaja tapi tidak diqisas hukumannya, ya. Di antaranya tadi itu, kalau yang membunuh tidak kufur dengan yang dibunuh. Seperti orang muslim bunuh orang kafir, kan enggak sekufur, enggak setara darahnya. Itu tidak qisas. Kemudian bapak bunuh anaknya. Nah, bapak bunuh anaknya. Enggak diqisas. Ya. Nah. Bapak bunuh anaknya. Enggak diqisas ya. Nah. Ya. Kemudian orang merdeka membunuh budak. Ini tidak diqisas. Budak ya, bukan pembantu rumah tangga. Budak yang bisa dijual belikan, ya. Nah, tidak diqisas. Nah, ini pengecualian dalam hukum apa ini? Qisas. Kemudian waladu ahdin fi ahdihi. Tidak boleh pula membunuh orang kafir ahdi semasa perjanjian perdamaian. Misalkan kesepakatan antara negara kafir dan negara Islam, perjanjian damai, ya, untuk utusan-utusannya atau duta-dutanya, ya, selama setahun. Selama setahun itu nggak boleh kita membunuh mereka. Sabar, ya. Nanti kalau sudah selesai setahun, mereka itu layak dibunuh. Nah, begitu. Fi ahdihi namanya, ya, ketika perjanjian. Nah, barakallahu. Selanjutnya, al-haditsul rabi wal khamsun. Hadis yang ke-54. Biar cepat selesai, ya. Min qawaninit tib fil Islam. Undang-undang kedokteran dalam Islam. Bicara masalah kedokteran ini, ya. Nah. Aturan main kedokteran Islam. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man tatabbaba, barang siapa yang pura-pura jadi tabib, gak ngerti dia ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, tapi sok tahu, ya. Walam yu'lam minhu tib, dan tidak diketahui keahlian dia dalam dunia kedokteran atau ketabiban. Fawa dhamin, maka dia bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkannya. Rawahu Abu Dawud dan Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dengan banyak syawahidnya. Nah, ini nas tentang kedokteran, tapi juga berlaku untuk bidang-bidang keahlian yang lain. Barang siapa yang tidak tahu menau tentang masalah kesehatan atau kedokteran
kemudian dia memberi fatwa tertentu kepada orang lain untuk mengkonsumsi obat-obat tertentu, maka dia bertanggung jawab atas akibat-akibat yang ditimbulkannya. Nggak ngerti ya, nah sakit apa? Panas. Akhirnya dia bikin resep sendiri seenaknya, ya, nah beli baygon 1 liter, atau beli apa itu, atau seenaknya ngasih resep obat, langsung minum, sekali minum langsung mati orangnya. Maka dia yang memang tidak dikenal sebagai dokter resmi atau tabib yang memang ahli di bidangnya bisa dijat hukum dan hukumannya diserahkan kepada keputusan hakim dalam pemerintahan Islam. Ya. Nah, berarti dari hadis ini dapat kita simpulkan, barang siapa yang memang ahli dalam masalah kedokteran dan memang ahli dalam masalah ketabiban, nah, tetapi qadarullah pasiennya tadi itu memang waktunya mati, ya, sekali minum obat langsung sembuh total, yakni mati, maka tidak terkena jerat hukum. Karena memang dia benar-benar tabib dan diketahui keahliannya dalam masalah apa ini? Ketabiban. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan ini berlaku untuk semua keahlian yang lainnya. Ya, kalau memang dia tidak ahli, kemudian dia berani berfatwa tentang masalah itu, maka dia bertanggung jawab atas resiko-resiko yang ditimbulkannya. Nah, ya, jadi jangan sembarangan berfatwa, ya. Nah, racik, ya, nah, nggak tahu apa, tapi gayanya saja, ya, nah, sok tahu, dia nggak pengalaman sebetulnya, ya, ngarang-ngarang sendiri, ya, rumput diambil, nah, kemudian apa namanya itu, daunnya pisang itu diambil, diperas, campur sedikit pasir, nah, dikasih terasi sedikit, nah, katanya ini manjur untuk keperkasaan Anda. Padahal dia nggak pernah membuktikannya, dia juga tidak melakukan eksperimen tentang masalah itu, ya, nah, akhirnya yang minum justru tambah loyo. Dia menuntut karena setelah dapat berita orang ini memang bukan orang yang ahli di bidangnya, dia memang hanya menipu, cari uang saja, ya, maka bisa diangkat ke pengadilan agama Islam, ya, nah, ke mahkamah syariah, gitu. Ya kalau ada obat, kalau kita menjual obat lain lagi masalahnya, ya. Jadi obat itu ada yang memang bisa dijual beli bebas, ada yang harus dengan resep dokter, ya. Ada ramuan-ramuan yang memang tidak mengandung efek samping, ada yang mengandung efek samping, ya. Kalau memang ada obat itu sudah tahu jelas ini obatnya untuk ini, ya. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi kita selaku penjual itu ya jual saja apa adanya. Nanti kalau ada apa-apa ya langsung ke pusatnya saja, ya. Nah, pusatnya itu yang tanggung jawab. Kalau memang pusatnya itu betul-betul ahli ya sudah, ya. Nah, kita bisa beralasan itu pada ruang misafal takdir Allah semuanya, yang menyembuhkan, yang mematikan semuanya Allah, gitu. Bisa kayak gitu. Tapi kalau memang dia main-main, nah, obat mantap sekali minum langsung perkasa, nah, ternyata sekali minum langsung pingsan dan banget, ya. Langsung kurus, langsung mendadak loyo semuanya. Nah. Atau memang obat ini harus dengan resep dokter, tapi dia nggak pakai resep dokter sembarangan, maka bisa dituntut. Ya, nah ini kalau kita baca peraturan semacam ini, kayaknya ya peraturan Islam ini diamalkan oleh peraturan dokter secara umum. Ya, nah begitu. Ya, nah, iya katanya.
Ya sudah. Nah, saya sih ngomong kayaknya, ternyata diiyakan, diamini, berarti memang benar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan perlu diingat itu terkait dengan apa ini? Man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu tidak termasuk golongan kami. Ada penipuan dari itu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.